Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nahmadullah ta'ala an ja'alana min tullabil ilm. Fi hadha an-naharil mubarak najlisu fi majlisil ilm. Natadarasu kitab Allah wa natadarasu sunnata Rasulillah wa kadzalika kutubal ulama. Fa nahmadullaha ala hadhihi an-ni'mah allati lam yanalha kullu ahad. Hadhihi an-ni'mah ni'matun kabirah manna Allahu 'azza wa jalla 'alaina wa hurima katsirun minan nas. Harrama Allahu subhanahu wa ta'ala hadhihi an-ni'mah fa'atahu lana ya ibadallah. Fahadha yatatallabu minna asyukr. Nashkurullah ta'ala ala akbar ni'am. Ba'da ni'matil imani wal islam, thumma ni'matus sunnati was salaf, at-tamassuku bimanhajis salaf, thumma ba'dahu ni'matu talabil ilm. Tayyib, nashkurullah ala ni'matil imani wal islam, thumma ba'dahu ala ni'matis sunnati wa ni'mati at-tamassuki ala hadzal manhaj, wa ats-tsalits ala ni'mati talabil ilm. Fa bil ilmi ya'rifu an-nasu dinal haqq. Bil ilmi ya'rifu an-nas dinal anbiya, dina nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassuku syakhsi ala hadha ad-din ala hasabi fahmihi li hadha ad-din. Fakullama fahmuhu li hadha ad-din akthar, fakullama kadzalika tamassuku bi hadha ad-din kadzalika aqwa. Wa kullama da'ufa fahmuhu li hadha ad-din, fakullama kadzalika tamassuku li hadha ad-din kadzalika ad'af. Na'am, al-ilma ya ibadallah. Al-ilm, ilmul kitabi wa sunnati ala fahmi salafi salih. Hadha huwa al-ilmu an-nafi', wa ma siwahu fahuwa wasilatun ila dhaka al-ilm aw syai'un la faidata fihi. Oh, tayyib. Udah ngegas ya. Tayyib lah, Mas. Tayyib, bismillah. Hadir. Insyaallah ta'ala kita akan berbagi-bagi bahasa. Tayyib. Berbagi-bagi bahasa. Kadang bahasa Arab, kadang bahasa Indonesia. Tayyib, sedikit-sedikit bahasa Malaysia juga ya. Tayyib. Suai-suai. Tayyib. Barakallahu fikum. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kita sebagai menjadi seorang muslim. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah setelah kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang yang berpegang kepada manhaj salaf. Salafi. Anta salafi? Salafi. Tayyib. Kemudian setelah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ketiga, jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang talibul ilm. Berapa banyak manusia yang hidup di permukaan bumi ini yang Allah berikan kepada mereka harta benda, pangkat jabatan dan lain sebagainya. Allah berikan kepada mereka dunia, tapi tidak Allah berikan kepada mereka agama Islam.
Dan berapa banyak orang-orang yang beragama Islam di dunia ini, tapi berapa banyak di antara mereka yang benar Islamnya, pemahamannya Islamnya benar, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, berapa banyak? Dan berapa banyak kemudian orang-orang yang mengatakan ana salafi, tayyib, tapi dia tidak mau belajar. Tayyib. Siapa yang diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sunnah, manhaj salaf, dan juga nikmat talabul ilmi, fa'lamu anna hadhihi hiya akbarun ni'am. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia, kepada seorang hamba Allah. Tayyib. Maka dari itu sangat wajib bagi seorang muslim, seorang salafi, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, menghafal Al-Quran dan memahami maknanya, menghafal hadis-hadis Nabi SAW dan memahami maknanya. Karena sebanyak itu juga, sebesar itu juga dia akan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebesar apa, sebanyak apa pemahaman kita terhadap agama ini, maka sebesar dan sebanyak itu juga kuat atau lemahnya kita berpegang kepada agama ini. Maka dari itu kalau ditanya bagaimana kiat-kiat agar kita bisa berpegang dengan Islam, kita hidup dengan Islam dan mati dengan Islam, agar kita bisa berpegang dengan sunnah, hidup dengan sunnah dan juga mati dalam keadaan sunnah, salafi, bukan mubtadi', salafi atau salafi. Maka sebesar itu juga tergantung kepada pemahaman kita terhadap sunnah. Tayyib. Dan pemahaman juga terkadang bukan menjadi patokan. Berapa banyak orang yang paham tetapi tidak mau, bukan tidak bisa. Kalau orang yang tidak tahu itu mungkin kita bisa katakan tidak bisa mengamalkannya. Karena memang orang gelem. Orang gelem itu orang nggak tahu kan? Ada Jawa di sini. Jawa. Kudus Mas, Kudus. Tayyib, orang yang tidak tahu memang dia tidak bisa kemudian mengamalkannya. Tapi orang yang tahu bukan tidak bisa mengamalkannya, tidak mau mengamalkannya. Sahihun amla? Sahih. Tayyib, orang yang tahu pun terkadang belum tentu dia mau mengamalkannya. Ada orang yang sudah belajar sunnah, sudah belajar akidah, sudah belajar tauhid, sudah belajar fikih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kemudian karena godaan, karena fitnah, karena ujian, hidup itu adalah ujian. Sabar, ini ujian. Tayyib. Ujian apakah itu berupa syahwat atau syubhat? Dia tahu jalan yang lurus, dia tahu jalan yang hak, tapi dia tidak mau menjalaninya. Kenapa? Berat. Karena memang berat berpegang kepada sunnah di akhir zaman. Kakabidil jamrah. Seperti orang yang memegang bara api. Sesuatu yang harus dipegang, tapi ketika dipegang panas. Maka tidak semua kulit kayak Ustadz ini paling bisa itu. Ya kan? Kulit yang bisa. Tapi kalau kulit anak perkotaan, iya kan? Iya. Jadi harus berpegang walaupun panas. Karena kalau tidak dipegang maka kita akan celaka. Maka sunnah ini ibarat perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ke dalam perahu tersebut maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau naik ke perahu tersebut atau kapal bahtera, maka dia akan tenggelam
bersama dengan setan-setan yang mengajak kepada jalan kesesatan tersebut. Karena selain sunnah namanya bid'ah, selain tauhid namanya syirik, selain benar namanya batil, dan tidak ada pertengahan antara tauhid dan syirik. Tidak ada pertengahan antara bid'ah dan sunnah. Tidak ada pertengahan antara hak dan batil. Kalau antum mengatakan, saya tidak sunnah, tapi juga tidak bid'ah. Saya tidak benar, tapi juga tidak salah. Oh, berarti Anda stres itu. Tidak benar, tidak salah, stres. Tayyib. Maka kita butuh, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, mempelajari sunnah dengan serius, mempelajari manhaj salaf dengan serius, agar kita menjadi seorang salafi hakiki, menjadi seorang salafi sajati, ya, seorang salafi, bukan seorang wahabi. Kalau ada yang mengatakan wahabi sejati, itu salah. Tidak ada istilah wahabi itu, karena yang membuat istilah-istilah wahabi itu adalah salah satu dari tipe dua manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang memang tidak tahu dakwah sunnah, dakwah Rasul, dakwah Anbiya, dan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Atau memang adalah orang-orang yang hakid, hasud, yang benci atau yang dengki dengan dakwah sunnah ini. Jadi salah satu dari dua orang. Orang yang mencela dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab bisa jadi adalah orang yang memang tidak tahu, artinya bodoh, ikut-ikutan. Atau memang dia adalah orang yang tahu tapi dia benci dengan dakwah sunnah. Maka kita tidak mengatakan kita wahabi. Kalau salafi, anta salafi? Salafi? Salafi. Naam. Katakan ana salafi. Untuk apa? Litamayyuz, untuk membedakan diri kita antara orang yang mengikuti manhaj salaf dengan orang yang tidak mengikuti manhaj salaf. Kenapa, Mas? Oh ya, saya takut tersinggung. Bukan ya, mohon maaf kalau tersinggung, sengaja. Iya, karena hari-hari ini hari-hari fitnah, hari-hari yang banyak dengan syubhat dan syahwat, harus ada tamayyuz. Harus ada tamayyuz. Harus dibedakan antara hitam dan putih. Harus dibedakan antara kuningnya emas dengan kuningnya apa? Harus dibedakan. Tidak bisa kita. Hari ini kita harus jelaskan. Anda memahami agama ini dengan pemahaman siapa? Tidak bisa kita pada hari ini. Ya. Dikarenakan banyaknya syubhat dan syahwat yang ada di masyarakat kita. Sehingga butuh kita penjelasan. Dan intisab dengan salaf ini adalah intisabu fakhr, tafakhur. Bukan sombong yang di ini, tapi kita merasa apa? Merasa ya memang merasa benar. Karena pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang maksum. Pemahaman yang maksum, pemahaman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Qala ta'ala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ittaba'uhum, ittiba', mengikuti kaum muhajirin dan kaum ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini penjelasan dari Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi cara beragama para sahabat dan tabi'in. Maka kita di dalam memahami agama ini, kalau bukan mengikuti pemahaman para sahabat dan pemahaman para tabi'in, mau mengikuti pemahaman siapa? Abu Jahal? Hah? Pemahaman siapa?
Kalau di sini kita dibandingkan, misalnya ada 1 miliar orang yang berbeda pendapat, dalam urusan agama, maka secara akal saja kita berpikir, pemahaman siapa yang harus kita jadikan rujukan, pemahaman siapa yang harus kita ambil, pemahaman siapa yang harus kita pegang? Maka jawabannya adalah pemahaman para sahabat, mereka yang hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an itu turun kepada beliau. Mereka catat Al-Qur'an tersebut, mereka pelajari Al-Qur'an langsung dari Rasul, hifdzan wa tafsiran, talaqqiyan wa ma'nan, belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu betul bagaimana Al-Qur'an tersebut ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Al-Qur'an itu ditafsirkan oleh Rasul. Apakah itu perkataannya, apakah itu perbuatannya, atau takrir beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib syabab. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, perintah dari Allah untuk mengikuti jejak orang-orang yang kembali kepadanya. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah fayajibu ittiba'u sabilihi. Kata beliau, semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib bagi kita mengikuti mereka. Wajib, akhi. Tayyib, yang bening-bening. Ada yang putih-putih, Mas. Putih-putih gelap-gelap gitu. Taib labas di kantor. Tayyib, barakallahu fikum ayyuhas syabab. Tayyib. Maka berpegang kepada pemahaman salafus saleh adalah perintah dari Allah, juga perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku, kata Rasul, jalanku. Tayyib. Dan juga jalan para sahabat khulafa'ir rasyidin, mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu apa kata Rasul? Bukan hanya sekedar berpegang saja, tamassaku 'alaiha. Berpegang serius kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajis. Bukan hanya berpegang dengan kuat saja, tapi berpegang seakan-akan engkau gigit sesuatu tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya apa? Berpegang walaupun gigi geraham antum copot. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain dalam agama ini kecuali apa? Kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tayyib. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dikatakan oleh beliau, saya adalah penjaga bagi para sahabat saya. Kalau saya telah tiada, maka akan datang kepada para sahabat saya sesuatu yang seperti yang kita lihat dan kita baca di dalam sejarah. Bagaimana terjadi perselisihan antara para sahabat setelah Rasulullah SAW tiada. Dan kata Rasul, sahabat saya adalah penjaga bagi umat saya. Maka ketika mereka telah tiada, maka datanglah kepada umat saya apa-apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Perpecahan umat Islam. Perpecahan umat Islam dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak, dalam bab manhaj. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis dalam Abu Daud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi berpecah menjadi 71 kelompok.
Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Kelompok Nasrani berpecah menjadi 72 kelompok. Wataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok dan semuanya di neraka. Ai mutawa'adun binar. Neraka di sini maksudnya adalah mereka dijanjikan neraka karena perbuatan mereka tersebut. Karena perbuatan bid'ah mereka tersebut. Mereka muslim, tapi perbuatan mereka tersebut, kebid'ahan mereka tersebut, tayyib, bukan hanya sekadar menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi membawa malapetaka. Jadi bid'ah itu bukan hanya tidak boleh, Mas, tapi berdosa. Enggak enteng bid'ah itu. Maka dari itu kata para ulama salaf, al bid'atu ahabbu ila syaitani minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai setan daripada maksiat. Antum kalau menasehati pelaku maksiat, paling dia ngomong, ya Ustaz tolong doain Ustaz, mudah-mudahan tahun depan taubat, ya kan? Tayyib. Tapi kalau antum menasehati pelaku bid'ah, ya kan? Syukur-syukur antum gak ditonjok. Antum yang ngomong ini bid'ah, justru antum yang dikatakan pelaku bid'ah, ya kan? Antum katakan ini syirik, ente musyrik, ya seperti itu. Maka dari itu wajar kalau lebih dicintai setan daripada, kalau pelaku maksiat dia akan berpikir untuk taubat kepada Allah. Tapi kalau pelaku bid'ah, apakah dia akan berpikir dia akan bertaubat kepada Allah? Ya, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah bid'ah. Dia tidak sadar bahwasanya dia melakukan bid'ah. Bahkan lebih dari itu, dia menuduh orang lain ini mengatakan bid'ah itu sebagai pelaku bid'ah. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Inilah abad ke-20. Abad keberapa kita sekarang? Abad ke-21. Akhir zaman. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang di Mekah dalam keadaan aneh. Masyarakat jahiliyah menyembah banyak Tuhan. Tiba-tiba datang Muhammad bin Abdullah mengajak menyembah satu Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada masyarakat jahiliyah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Apa yang mereka jawab terhadap ajakan tersebut? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu hanya menyuruh menyembah satu Tuhan saja. Kakek nenek moyang kita dulu menyuruh menyembah banyak Tuhan. Ini sesuatu yang aneh. Maka di akhir zaman juga demikian keadaan orang yang berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kelihatan aneh di masyarakat. Kalau belum kelihatan aneh di masyarakat, ada tanda tanya dengan Anda. Harus aneh. Harus aneh. Tapi aneh di sini bukan aneh dibuat-buat, Mas. Bukan aneh dibuat, Bu. Tapi semakin Anda berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, semakin berpegang, semakin kuat Anda berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, Anda diejek, Anda dituduh dengan tuduhan palsu, Anda difitnah, Anda dikucilkan dari masyarakat, bahkan bisa jadi Anda dipenjarakan. Sahih. Tapi begitulah, hidup adalah ujian, harus sabar. Ini ujian. Tayyib, aneh saat kita berpegang kepada Al-Quran Sunnah, bukan aneh yang dibuat-buat. Iya, bukan aneh yang dibuat-buat. Antum ngetel kompor ke jalan 5 km itu aneh dibuat, Bu. Aneh dibuat-buat itu. Tapi aneh di sini adalah ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap aneh.
Miara jenggot dianggap aneh. Iya kan? Dikira nggak punya mesin cukur apa? Jangankan mesin cukur, Mas, mesin rumput iya. Punya. Iya kan? Celana diangkat, diejek. Iya kan? Seperti kayak musim banjir. Iya kan? Ada ibu-ibu pakai cadar dituduh teroris dan lain sebagainya. Allahumus ta'an wa alaihi tuklan wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka salah satu kitab yang membahas tentang berpegang kepada manhaj salafus salih adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh As-Suhaimi. Tayyib Syekh Abdul Salam Tayyib As-Suhaimi, judulnya Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah engkau salafi yang jaddah. Apa arti jaddah? Salafi sejati kalau bahasa kita itu. Kalau bahasa Sundanya, salafi sejati. Tayyib. Bukan hanya sekedar mengatakan ana salafi dengan bangganya, bukan. Tapi sejauh mana akidah Anda sesuai dengan akidah salaf? Sejauh mana ibadah Anda sesuai dengan ibadah salaf, dan sejauh mana akhlak Anda sebagaimana akhlak salaf. Itu baru salafi sejati. Tapi kalau ngaku salafi, ya kan, ketika datang azan musliman, apa ini? Main game. Datang azan, akhi. Hah? Tayyib. Ngaku salafi tapi masih apa itu? Dengar musik, ya kan? DLL, pelaku dosa biasanya paham. Tayyib, gimana ini Anda? Ngaku salafi tapi malas belajar. Ngaku salafi baca Quran setahun sekali. Tayyib. Nah, salafi fil aqidah, salafi fil ibadah, وكذلك سلفي في الأخلاق. طيب أظن أكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. هل عندكم سؤال؟ تفضل. ما في سؤال؟ نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. والخلاصة من محاضرتنا أننا ماذا؟ أول شيء نشكر الله تعالى على النعمة الكبيرة علينا، وهي نعمة الإيمان والإسلام ونعمة السنة وكذلك نعمة طلب العلم. وثم بعده نحثكم على التمسك بمنهج السلف الصالح، وهو منهج قويم، منهج صحيح، طريق مستقيم، وهي فرقة ناجية التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم طائفة منصورة وفرقة ناجية كلها في النار إلا واحدة. وفي الرواية ما أنا عليه وأصحابي فرقة ناجية أي تنجو من النار. طيب، وكذلك نحن أمة وسطا كما قال تعالى: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طيب، أمة وسطية، أمة وسطية، وسط بين القدرية وجبرية، وسط بين المرجئة والخوارج، وسط بين المشبهة والمؤطلة، وسط بين الرافضة وخوارج، وسط. كما أننا وسط بين الأمم. الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى، فكذلك أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أسوجا. ونحن السلفيون أحق الناس بهذه التسمية، ونحن السلفيون أحق الناس بهذا اللقب، أهل السنة والجماعة. غيرنا تمسكهم بالسنة ليس كاملا،
La tajidu firqatan ta'ifatan illa wa fihim khalal fi tamassuki bil Qur'ani wa sunnah. Alladhi yatajarradu littiba'il Qur'ani wa sunnah kamilan humus salafiyuna faqat. La adri antum fahimtum am la? Translate kan ada, itu kan ada di bawah ada terjemahan. Tayyib. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.